Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Kok ada yang lemes nih? Nggak sarapan ya? Belum. MBG-nya belum datang. Iya, betul sekali. Nanti MBG-nya itu datang di jam istirahat sekitar jam 10. Tunggu ya. Tahan ya. Bisa kan? Bisa. Iya, Bu. Enggak. Waduh, gimana nih? Gak apa-apa. Tahan ya. Beneran loh ini. Iya. Nanti jadinya baru jam 10 soalnya. Siap. Oke, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan iklim. Sebelum itu, Ibu ingin mengetes kalian melalui jargon. Bisa? Siap? Siap. Ketika Ibu bilang salam pagi, pagi, luar biasa. Begitu? Dapat Siap. dipahami? Dapat. Oke. Salam pagi, Pagi, luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin memperlihatkan kalian sebuah video. Panas pakai jas hujan. Pernah nggak sih pakai jas Tahu nggak hujan? sih Tapi kenapa begitu hari ini dipakai, cuaca hujannya malah aneh? berhenti. Ada yang sadar? Enggak. Panas-panas pakai jas hujan. Pernah nggak sih pakai Nggak jas ada yang hujan? sadar. Tapi begitu dipakai, hujannya malah berhenti. Terus dilihatin orang-orang seolah kita yang salah. Cuaca belakangan emang nggak jelas. Nah, cuaca kayak gini bukan cuma kebetulan. Kita lagi hidup di masa perubahan iklim, di mana cuaca jadi makin nggak terduga. Kenapa bisa gitu? Karena setiap hari kita ngasilin emisi gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil. Contohnya, listrik yang kita pakai, motor dan mobil yang kita kendarai, sampai produksi barang di pabrik. Menurut data, sektor energi dan transportasi nyumbang lebih dari 70% emisi global. Dan yang bikin tambah parah, hutan banyak ditebang. Padahal hutan itu yang tugasnya nyerap karbon. Akhirnya, panas yang harusnya keluar ke angkasa malah kejebak di atmosfer, bikin bumi makin gerah kayak oven gede. Terus dampaknya apa? Kita ngalamin gelombang panas, suhu meningkat tiap tahun, permukaan laut naik, sampai cuaca makin acak, termasuk drama jas hujan tadi. Terus kita bisa apa dong? Kita bisa bantu kurangin plastik sekali pakai, lebih sering naik sepeda, atau transportasi umum. Dan kalau kamu mau nanam pohon, malah makin bagus. Oke, baik. Jadi Panas-panas pakai jas hujan. Cukup. Jadi tadi kan Ibu bilang kita akan belajar tentang perubahan iklim. Nah, ini ada video. Apa yang kalian tangkap dari video ini? Ada yang bisa menyebutkan? Atau mau Ibu tunjuk aja? Oke, silahkan. Adi Indra. Apa yang kamu tangkap dari video tersebut? Banyaknya orang-orang yang membuat, Kurang keras, ayo suaranya. banyaknya orang-orang yang tidak memikirkan cuaca atau tidak bisa memikirkan untuk lingkungan sekitar. Contohnya kayak yang terkerdus-kerdus tadi. Oh ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Satu anak saja, tidak apa-apa. Saya, Bu. Ayo silahkan. Itu banyaknya orang yang menggunakan transportasi pribadi sehingga munculnya karbon dioksida. Oke, betul sekali. Dari semua tanggapan teman-teman itu adalah salah satu dari bentuk atau faktor perubahan iklim. Nah, kenapa sih kita harus belajar perubahan iklim? Agar kita tahu dan menjaga bumi yang senantiasa kita tinggali ini dengan sehat. Kan nggak mau ya kalau di lingkungan sekitar kalian ini banyak sampah, banyak polusi. Kalian kan pastinya kayak risih ya atau nggak nyaman. Ya kan, betul kan? Betul. Nah itu, maka dari itu kita belajar hari ini adalah untuk mengetahui, untuk menjadikan bumi kita sehat dan hijau. Baik, langsung saja nanti kita akan materi. Tolong siapkan kertas dan pulpen kalian untuk mencatat agar nantinya waktu kita ulangan biar nggak lupa materi-materinya. Nah, dari materi yang dari video yang disampaikan tadi, apakah kalian udah tahu secara menyeluruh tentang perubahan iklim itu? Belum. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan apa itu perubahan iklim. Nah, tapi sebelum ke sana, Ibu mau tanya dulu ke kalian, apa perbedaan cuaca dan iklim?
Ada yang tahu? Ya, Indra apa? Cuaca itu contohnya kayak hujan, panas gitu. Kalau iklim itu kayak musimnya, kayak 6 bulan sekali hujan terus 6 bulan sekali panas terus gitu. Nah, itu kan sebagai contohnya. Kalau pengertiannya, Mas Indra tahu apa enggak? Nah, kalau tidak tahu Ibu jelaskan ya. Jadi, pengertian dari cuaca dan iklim itu, cuaca itu perubahan udara dalam waktu yang singkat, dalam kurun waktu yang singkat, lalu sifatnya itu berubah-ubah dan ruang lingkupnya itu di daerah sekitar. Contohnya seperti Mas Indra katakan tadi, seperti hujan, kemarau, itu yang disebut dengan cuaca. Lalu iklim, ada yang tahu pengertiannya apa? Tahu. Jadi iklim itu kondisi cuaca dalam kurun waktu yang lama. Contohnya seperti Mas Indra katakan tadi, itu dalam 6 bulan itu disebut dengan iklim. Iklim itu bersifat tetap atau stabil dan jangka waktunya itu global atau mendunia. Contohnya di Indonesia itu beriklim tropis, lalu di Jepang atau di Korea Selatan itu beriklim subtropis, seperti itu. Nah, sampai sini kalian udah paham kan apa itu perbedaan cuaca dan iklim? Sudah. Nah, selanjutnya baru Ibu menjelaskan apa itu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan drastis pada pola iklim global dalam jangka waktu yang panjang. Ibu akan menjelaskan gimana kok bisa terjadinya perubahan iklim itu seperti apa. Nah, di dalam atmosfer bumi itu terdapat banyak sekali gas-gas. Contohnya oksigen dan nitrogen, seperti itu. Lalu ada gas-gas berbahaya lainnya seperti gas metana, karbon dioksida, dan nitrogen dioksida. Nah, tahu gak sih ini itu disebut gas berbahaya ini tuh disebut apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, gas ini disebut dengan gas rumah kaca. Nah, cahaya matahari masuk ke atmosfer bumi. Bumi menerima beberapa cahaya matahari tersebut untuk masuk ke bumi, dan beberapanya lagi itu dipantulkan ke asalnya. Nah, tetapi karena adanya gas rumah kaca ini seperti karbon dioksida menangkap energi tersebut buat masuk kembali ke bumi. Ini disebut dengan efek rumah kaca.
Ada yang tahu nggak rumah kaca itu apa? Aku Tidak. Nggak ada yang tahu? Belum tahu. Duh. Jadi rumah kaca itu kita ibaratkan sebagai benar rumah kaca yang ada tumbuhan seperti menanam bayam gitu kan di dalam rumah yang yang dilapisi oleh kaca atau plastik bening. Ya. Nah, matahari itu masuk melalui melalui kaca tersebut, lalu masuk untuk menyinari tanaman tersebut. Tetapi karena dia tuh masuk tidak bisa keluar kembali karena adanya kaca atau plastik itu. Nah, kaca yang buat melapisi itu disebut, kita katakan, atmosfer. Nah, lalu gas panas yang terperangkap di dalamnya itu disebut dengan gas rumah kaca. Udah paham? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut. Ciri utama perubahan iklim. Yang pertama ada kenaikan suhu bumi. Nah, karena ada gas-gas ini menyebabkan atmosfer kita itu menjadi lebih panas. Karena itu disebut dengan tadi apa? Efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini sebenarnya tuh baik untuk bumi karena dia tuh biar bumi tuh layak dihuni untuk manusia. Karena kalau tidak ada efek rumah kaca, bumi itu menjadi dingin seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada cuaca ekstrim. Ada tahu contoh cuaca ekstrim itu seperti apa? Hujan es batu. Ya benar, Tommy. Terus siapa lagi? Hujan badai. Hujan badai. Selain hujan kan tuh hujan es batu, hujan badai, hujan apa lagi? Lalu apa lagi selain itu? Kekeringan, betul. Nah, itu adalah cuaca ekstrimnya. Nah, berikutnya ada perubahan musim yang tidak teratur. Jadi, musimnya tuh misal musim hujan di daerah Indonesia itu mulai bulan Oktober sampai bulan Maret. Tapi di tahun berikutnya itu terjadi perubahan musim. Yang awalnya tadi bulan Oktober sampai bulan Maret, jadinya malah bulan Oktober sampai Februari aja. Maretnya itu udah termasuk bulan kemarau. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Selanjutnya, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Siapa sih ulah yang bisa kok bisa terjadinya gas-gas berbahaya itu karena ulah siapa? Coba. Oleh manusia. Ya, benar. Itu karena aktivitas manusia yang menyebabkan gas berbahaya tersebut. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan apa aja sih aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Yang pertama adanya pembakaran bahan bakar fosil. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Ibu. Apa itu? Kalau nggak tahu, Ibu tunjuk ya. Ya. Ibu tunjuk IPA. Apa? Setahu kamunya aja itu apa contoh pembakaran bahan bakar fosil? Itu, Bu, biasanya kan kalau kita nambang itu ada batu bara, Iya. nah itu dibakar. Nah, Untuk benar, menghasilkan energi. batu bara. Selain batu bara, ada yang tahu? Ibu tunjuk lagi kalau nggak tahu nih. Ya, tunjuk. Kok kayak kurang bersemangat kelas ini ya? Tunjuk Indra aja, Bu. Oh, nggak Indra, tahu. Indra tahu apa Indra? Contoh lainnya pembakaran bahan bakar fosil.
Nah, di ini Pertamina itu Bu. apa itu? Kita kan ngebor minyak. Nah, Ya. terus minyaknya itu kan di filter. Ya. Nah, itu Bu. Filternya Nah, kan itu artinya dibakar. minyak bumi. Nah, lalu Ibu mau nanya, Nabila itu kalau ke sekolah itu diantar menggunakan apa? Beda. Transportasi motor. Nah, motor itu kan mengandung polusi udara ya. Nah, polusi itu termasuk ke dalam pembakaran bahan bakar fosil. Soalnya kan motor itu menggunakan minyak bumi. Motor listrik juga nggak Bu? Nah, kalau motor listrik itu enggak, makanya motor listrik itu salah satu bisa dapat mencegah yang terjadinya perubahan iklim. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Nah, selanjutnya ada limbah plastik. Ada yang tahu nggak contohnya limbah plastik itu seperti apa? Tahu. Botol plastik. Botol plastik. Selain botol plastik, Plastik kental. Ya. apa? Mas Tommy tadi? Plastik kental. Plastik pentol, boleh plastik pentol. Plastik buka. Masker plastik. Ada lagi? Plastik boba. Itu sama aja ya, sampah plastik. Pokoknya tuh semua yang kalian katakan itu benar semua. Karena limbah plastik itu lama terurainya bisa sampai berpuluh-puluhan tahun. Nah, limbah plastik ini bisa sampai menggunung kayak di Bantar Gebang di Jakarta. Kalian tahu itu sampai menggunung karena lama terurainya. Kan tiap harinya kita ada kayak pembuangan ke tempat sampah. Nah, pembuangan ke tempat sampah ini itu menyebabkan menggunungnya sampah plastik karena tidak dapat terurai lebih cepat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Ya, Bu, belum. Selanjutnya ada peternakan. Ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Tahu. Kambing. Ya, Bu. Ya? Atika? Kotoran Kotoran. bayi, sapi. Ya, kotoran hewan. Contohnya kotoran hewan. Dan ternyata kotoran hewan itu di dalamnya ada gas beracun seperti gas metana. Dan gas metana ini 25 kali lebih besar lebih merangkap panas dibandingkan gas karbon dioksida yang lebih 25 kali lebih merangkap panas dibandingkan bahan bakar fosil. Selanjutnya ada penebangan hutan. Contohnya seperti apa? Saya, Bu. Ya, Indra, Di Papua itu, Bu. apa itu di Papua? Nah, apa? Food estate. Oh iya itu kan karena penebangan hutan ya. Ya. Nah, itu dikarenakan penebangan hutan karena hutan itu kan banyak pohonnya. Nah, Ya. pohon ini itu menyerap karbon dioksida. Kalau penyerapan karbon dioksidanya gak ada karena pohonnya ditebang, jadinya karbonnya itu lepas ke atmosfer kita dan menjadi banyak di atmosfer kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Selanjutnya, dampak perubahan iklim di laut. Selain yang Ibu paparkan,
ada gak dari kalian yang tahu dampak perubahan iklim di laut selain yang Ibu paparkan itu? Seperti apa dampaknya? Ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu? Enggak. Nah, yang biar Ibu jelaskan yang di papan aja ya. Nah, yang di layar ini yang pertama itu ada permukaan air laut naik. Seperti apa contohnya? Coba. Ada yang tahu? Ya, Indra. Seperti di Jakarta itu, Bu. Apa itu yang di Jakarta? Dataran lebih rendah daripada air laut. Nah, itu juga salah satu contohnya. Salah satu faktornya permukaan air laut naik. Lalu selain yang di Indra sampaikan tadi, ada lagi yang lain? Kok di kelas ini kayaknya cuma Indra, Ita, sama Tommy aja ya? Yang lainnya kok pada diem? Syakira? Apa? Santo itu, Bu. Gak tahu. Contoh yang lainnya itu di daerah pesisir itu kan terjadinya banjirop. Banjirop itu apa coba? Ada yang tahu? Banjirop. Ada yang tahu? Enggak. Banjirop itu lautan yang masuk ke dataran, itu disebut dengan banjirop. Nah, daerah di pesisir pantai itu terjadinya banjirop itu karena ya itu tadi permukaan air lautnya naik. Tapi Seperti kenapa itu. kok bisa naik, Bu? Nah, karena itu permukaan air laut naik itu disebabkan dari Antartika itu Jauh. iya, penyebabnya dari Antartika sebentar ya. Nah, dari Antartika itu esnya itu mencair dan menyebabkan permukaan air laut menjadi naik seperti itu. Apa Indra? Jadi laut itu menyerap 90% Mm-mm. panas bumi yang menghasilkan es-es yang di kutub utara. Ya, benar. Kutub selatan ya. Iya, wis tadi. Ya, Itu mencair dan sehingga dataran yang sebenarnya utuh itu jadi kelihatan naik. ya benar sekali. Nah, lalu yang kedua ada laut lebih panas dan asam. Tahu gak penyebabnya itu karena apa? Kok bisa laut lebih panas dan asam? Ikannya mati, makanya asam. Duh, enggak, itu kan penyebabnya karena airnya asam jadi ikannya mati. Seperti itu. Ada yang tahu gak karena apa? Karena panas. Nah, benar. Karena panas itu tadi, panasnya air laut bertemu dengan air asinnya garam jadinya menjadi air asam. Nah, air asam ini menyebabkan ikan di laut mati atau makhluk hidup yang di laut mati, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, kita lanjut. Dampak perubahan iklim di darat. Yang pertama ada terjadinya bencana alam. Ada yang tahu contohnya apa? Kan tadi di sebelum slide ini Ibu menjelaskan itu beberapa itu. Ada yang tahu? Banjir. Banjir, Banjir rob. tanah longsor. Ya, yang kalian katakan itu benar, itu karena terjadinya bencana alam yang merupakan dampak perubahan iklim. Yang kedua ada kesehatan menjadi terganggu. Yang di awal itu kan ada slide pakai jas hujan motoran. Nah, habis motoran itu tiba-tiba kering, gak hujan sama sekali padahal udah menggunakan jas hujan. Nah, itu kan jadinya cuaca yang tidak teratur. Nah, karena akibat cuaca yang tidak teratur, kesehatan kita menjadi terganggu. Akibatnya kita jadi terkena serangan flu atau bahkan sampai demam. Iya. Yang ketiga ada timbulnya wabah penyakit. Ada yang tahu gak contohnya seperti apa sih timbulnya wabah penyakit? Ya tadi demam itu, Bu.
Ya benar. Itu kan karena cuacanya kan yang ekstrim. Iya. Kalau yang lainnya tuh seperti apa? Ya Indra? Kayak apa namanya, Apa yuk? yang biasanya dimakan itu jadi beda Bu, karena unsur tanahnya kan kayak kekeringan, terus kurangnya vitamin di tanah itu Ya jadi benar. mempengaruhi yang kita makan. Ya benar. Itu tuh termasuk ke nanti petaninya menjadi gagal panen ya. Nah, yang lainnya itu ada DBD atau kayak malaria. Nah, itu kan disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk ini cepat berkembang biak kalau udaranya itu menjadi panas seperti itu. Udah paham? Apa ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim di bidang ekonomi. Yang pertama, harga kebutuhan pokok naik. Contohnya seperti apa? Beras naik Bu. Ya, benar, beras. Lalu apa? Yang lain? Cabai, BBM. Terus apa lagi? Udah? Nah, cabai, terus ada yang mengatakan tadi apa, Kak Ita? Beras. Beras. Nah, itu naik karena tadi adanya gagal panen karena wabah penyakit. Lalu yang kedua ada pendapatan petani dan nelayan menurun. Karena ikan-ikan tadi pada mati atau berpindah tempat, jadi nelayan pendapatannya menurun atau nelayan itu tidak dapat berlayar. Itu karena Cuaca. ya benar, karena cuacanya itu ekstrim tadi, jadi mengakibatkan badai. Lalu pendapatan petani itu karena tadi apa? Ikannya mati. Ikannya mati. Mati. Oh, itu kan nelayan. Oh, iya. Petaninya gagal panen, benar. Ayo gak fokus Kak Ita. Yang ketiga ada biaya hidup meningkat. Contohnya seperti apa biaya hidup meningkat itu? Ada. Selain Indra deh, kayak perasaan dominan ke Indra terus yang nanya. Coba sekarang Kak Nabila. Mbak Eka. Mbak Eka. Oh ya, Mbak Eka, apa Mbak Eka? Ya, Mbak Eka. Biaya hidup meningkat itu contohnya seperti apa sih? Terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi boleh. Yang lain? Ya, Mbak Nabila. Kak Nabila? Biaya hidup meningkat itu karena kan kalian kan kalau kayak cuaca panas itu kan memerlukan AC atau kipas angin. Itu kan pakai duit ya, pakai uang. Nah, itu kan menjadi biaya hidupnya meningkat seperti itu contohnya. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim di bidang sosial. Yang pertama munculnya konflik sosial. Seperti apa? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, benar. Yang lain? Nggak tahu. Ita? Kok ketawa? Kenapa Kak Ita? Kok ketawa Kak Ita? Coba Kak Ita. Enggak tahu Bu. Nggak Atika, tahu. Bu, yang penting Atika. nggak tahu. Atika apa Atika? Karena harganya apa-apa naik tadi Bu. Ya. Jadi kan nggak selaras sama pendapatan. Ya, benar. Nah, di situ muncul konflik. Ya. Pembeli dan penjual. Benar-benar itu juga termasuk salah satu konflik sosial. Lalu ada kayak misal ibu contohkan kayak terjadinya banjir atau kekeringan itu kan memerlukan kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok ini itu jadi kan langka gitu kan, kayak jadi langka atau mahal. Nah, itu kan jadi mereka kayak adu mulut lah atau kayak bahkan berebutan bahan pokok seperti itu. Lalu yang kedua ada perpindahan penduduk atau migrasi. Yang tadi di daerah pesisir itu kan seberapa bagian penduduknya itu terkena banjirop tadi. Nah, itu ada beberapa bagian penduduk itu pindah ke tempat yang lebih aman yang mencegah terjadinya banjir. Lalu yang ketiga ada melemahnya hubungan sosial.
Nah, karena tadi adanya konflik sosial, akhirnya melemahnya hubungan sosial. Jadi mereka lebih individual. Karena kayak kekurangan bahan pokok itu mereka lebih buat kepentingan mereka sendiri. Diibaratkan tuh mereka tuh kayak aku aja masih kekurangan bahan pokok, gimana mau ngasih ke orang. Nah kan itu kan individual, akhirnya melemahnya hubungan sosial. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk bumi ini biar membantu bumi ini? Ayo, siapa? Saya Apa? Syakira? mungkin bisa dengan memperbanyak menanam pohon. Ya, benar. Memperbanyak menanam pohon. Pohon sawit. Astagfirullah. Tanam singkong. Ganja. Tanam ganja di Bromo. Lalu apa lagi? Saya Ya, Atika? menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki kalau deket ya. Sepeda listrik Bu. Bisa juga menggunakan sepeda listrik yang darinya sepeda motor biasa beralih ke sepeda motor listrik. Iya. Lalu apa lagi? Mengurangi sampah. Mengurangi sampah plastik. Ada lagi gak selain 3 ini? Bawa tumbler. Bawa tumbler kan akhirnya ini mengurangi sampah plastik, akhirnya menggunakan bawa tumbler. Hemat energi, Bu. Hemat Hemat energi, benar. Menghemat energi atau listrik kan kalian kan mesti sering bolos ya, sering Iya. sering boros, Iya, iya. boros ya anak-anak. Bolos. Maaf itu boros, sering boros. Nah, boros itu karena kalian kayak menyalakan lampu tidak dimatikan, nah seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Gak ada Bu. Sudah Nah. paham. Apa? Selain ini deh, apa lagi? Satu lagi, biar pas 5. Enggak ada Bu. Ada. Apa? Apa? Apa Mas Indra? Apa? Saya Bu. Oh ya apa? Itu mengurai kotoran hewan jadi pupuk. Jadi dia tuh gasnya biar nggak keluar, dijadikan pupuk, Oh benar. difermentasi. Ya, benar. Dijadikan gas, Bu. Iya benar. Hah? Kok dijadikan gas? Gas buat masak. Oh iya. Oh iya Bu, itu juga ada. Oh iya. Ha. Gantiin LPG. Iya. Ada lagi? Yang lain? Oke, mungkin anak-anak sudah memahami ya apa materinya pada pagi hari ini ya. Sudah Bu. Oke, sebelum melanjutkan nih kita mau games. Ibu mau cek dulu, coba dibuka catatannya hari ini. Oke, semuanya sudah mencatat apa yang sudah diterangkan sama Sudah, Ibu Bu. email? Nah,
Sudah, Bu. Oke, bagus sekali anak-anak. Oke, karena Ibu lihat kalian sudah mencatat tadi juga sangat aktif ya pada saat kelasnya Ibu Mel. Ibu mau tanya apakah sudah paham? Sudah. Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Tommy. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke. Tapi kok terlihat kalian ini sangat lemes ya? Iya. Oke, kita ice breaking sebentar ya. Oke? Oke, jadi nanti ice breakingnya sangat mudah dan kalian kayaknya sudah pernah melakukannya. Olahraga. Bukan. Jadi ice breakingnya kalau ibu bilang Marina, kalian tunjuknya di dada. Kalau ibu bilang menari, tangannya harus dimenarikan seperti ini biar peregangan, kan habis menulis, ya nggak? Iya kan, habis menulis, habis mencatat harus diregangkan begini tangannya. Habis itu setelah menari kita ke menara. Setelah menara ada tambahan, biasanya kan cuma 4 gerakan. Kita tambahin menara tinggi. Kalau ibu bilang tinggi, kalian tepuk tangan. Tepuk tangannya harus di atas kepala. Karena tinggi. Oke, kita mulai ya. Kita tes dulu, oke? Oke. 1 menara. Menari di atas tinggi. Di atas itu gimana? Oke, sekali lagi, belum bagus. Marina menari di atas. Gak ada di atas. Marina lagi menari menara tinggi. Sekali lagi, kurang semangat, tepuk tangannya yang keras, oke? 1, 2, 3. Marina menari. Tangannya, Mas Indra kurang semangat tangannya. Oke, di atas, gak ada di atas, tinggi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, karena kalian sudah bersemangat dan sudah memahami, Ibu punya game. Gamenya namanya Dadu Berilmu. Apa namanya? Dadu berilmu. Kurang semangat. Namanya apa? Dadu berilmu. Oke, jadi nanti anak-anak harus melemparkan dadu yang ada di tangan ibu. Setelah itu, angka yang keluar di dadu ini akan ada kuisnya. Di sini ibu juga punya kartu. Jadi, semisal kalian dapat angka dadunya 6, berarti kalian mengambil kartu yang berangka 6. Seperti itu. Sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau mengajukan diri? Indra. Oke, Mas Indra bisa maju. Kok salah? Oke, silakan bisa dilempar dadunya. Setelah itu angka yang keluar, ambil kartunya di ibu. Oke, diangkat dadunya. Angka berapa? Angka 2. Oke, yang mana angka 2? Coba dilihat kartunya. Oke, dikip dulu ya. Kita lanjut. Ada yang mau mengajukan lagi? Syakira, Bu, mau. Syakira, oke Syakira, boleh. Silakan dilempar dadunya. Wah, angka 2 lagi. Coba lagi, dilempar lagi dadunya. Oke, angka 4. Coba diambil kartunya yang keempat. Oke, silakan dibaca lalu dijawab. Jelaskan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Oke, apa tuh Mas Indra? Ada 3. Yang pertama, menghemat energi atau listrik. Betul. Yang kedua, mengurangi sampah plastik. Nah, Yang satu lagi. ketiga, mengolah limbah peternakan atau pertanian. Betul sekali Mas Indra. Tepuk tangan dulu untuk Mas Indra. Oke, silakan duduk Mas Indra. Silakan duduk dulu, nanti akan Ibu jelaskan. Selanjutnya Kak Syakira. Nggak dapat door prize, Bu. Oh, tidak ada. Nanti ya di luar kelas dapat door prize-nya. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kehidupan laut? Oke. Yang pertama itu ada terumbu karang itu
rusak, Ibu. Nah, Terus kurangnya populasi hewan di di laut. Benar sekali. Jadi terumbu karangnya rusak sama hewan-hewan yang ada di laut, yakni ikan berkurang. Seperti oke, terima kasih. Baik, benar sekali. Tadi Mas Indra pertanyaannya apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim nih? Nah, di sini sudah tertulis, benar nggak? Tadi yang terakhir kali dijelaskan oleh Ibu Imel. Yang pertama tadi yang dijelaskan, yang dijawab sama Mas Indra adalah mengurangi sampah plastik. Lalu ada juga menghemat energi. Yang ketiga tadi apa, Mas Indra? Mengolah kotoran hewan. Mengolah kotoran hewan, benar sekali. Kalau kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal mulai dari mengurangi sampah plastik, kita tidak menggunakan plastik. Semisal beli esnya tidak di kantong plastik, kita bawa tumbler sendiri. Lalu kalau kita beli makanan, sampah plastiknya bisa kita olah kembali nih anak-anak. Contohnya kayak tutup botol minum, kita bisa olah menjadi kerajinan, bisa menjadi tempat tisu, bisa menjadi tas dan lain sebagainya. Itu juga dapat mengurangi sampah plastik selain kita menggunakan tumbler. Lalu menghemat listrik. Kalau sore hari lampunya dimatikan. Lalu kalau panas, kalau sore hari sebelum malam datang kita tetap menggunakan lampu. Tapi kalau siang hari kita harus mematikan lampu, bener banget. Lalu kalau pagi-pagi harusnya kipasnya kita matikan. Lalu selanjutnya menjadikan kotoran hewan menjadi pupuk. Siapa yang di sini punya peternakan sapi, kambing? Oke, Mas Tommy. Siapa? Tommy. Mas Tommy punya hewan apa di rumah? Ayam sama mentok. Ayam sama mentok. Biasanya kotorannya langsung dibersihkan atau dijadikan pupuk? Nunggu kering dulu, Bu. Nunggu kering? Ya, setelah kering dijadikan pupuk? Oke, benar banget. Berarti Mas Tommy sudah melakukan agar bisa menjaga iklim, yakni menjadikan kotoran hewan menjadi pupuk. Oke, lalu selanjutnya yaitu dari Mbak Syakira tadi, dampak perubahan iklim terhadap kehidupan di laut. Jadi kalau di laut itu terjadi asam, ya kan? Lalu ikan-ikan akan mati. Maka dari itu kita harus menjaga laut kita. Bener nggak? Iya, seperti itu. Oke, dari tadi sudah ada pertanyaan, sudah ada ulasan. Kalian sudah lebih paham? Sudah ya. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan ya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini nih, bahwa perubahan iklim itu merupakan masalah besar nih jika kita tidak menghadapinya bersama-sama. Nah, dampaknya ini bisa dirasakan oleh semua orang, baik itu di masa sekarang maupun di masa depan, masa yang akan datang. Benar sekali. Nah, tetapi kita itu tidak perlu takut. Kita itu bisa membantu mengatasinya. Dengan cara apa sih anak-anak? Yang pertama, kita harus berinovasi. Lalu kita harus mengurangi perlakuan yang tidak baik di lingkungan kita. Contohnya menghemat listrik, lalu membuang sampah tidak sembarangan, harus di tong sampah. Lalu sampah-sampah plastik harus kita daur ulang agar menjadi barang-barang yang lebih berguna dan berharga. Benar sekali. Nah, jadi anak-anak, yuk kita mulai dari sekarang untuk lebih peduli terhadap bumi, supaya masa depan kita tetap baik dan nyaman ditinggali bersama. Oke, untuk hari ini pembelajaran Ibu Kira sudah dapat kita cukupkan. Untuk di minggu depan Ibu mempunyai tugas. Kalian harus mencatatnya ya. Jadi kalian bisa membentuk 2 kelompok. Maksud Ibu satu kelompok 2 anggota. Oke, setelah itu kalian harus membuat poster digital. Nah, nanti tema poster digitalnya adalah perubahan iklim. Oke, sesuai yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu
Mel. Oke, sudah paham semuanya tugasnya? Sudah Ibu. Oke, coba Mbak Vida dibacakan apa tadi tugas rumahnya? Membuat kelompok, satu kelompok 2 orang membuat poster tentang tema perubahan iklim. Oke, benar sekali. Oke, anak-anak. Sekian dari Ibu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bikin. Dikit. Nah, Sudah kah? oke.